Di atas jembatan dia kemudian tergelincir kakinya mau masuk ke dalam neraka. Allah kasih lihat wajah Nabi Muhammad. Kan yang pertama lewatin jembatan ini kan umatnya Nabi Muhammad dulu. Walaupun yang kurang-kurang soleh juga, walaupun yang kurang-kurang solehah juga duluan daripada yang soleh-soleh dari umatnya nabi-nabi yang terdahulu. Ada yang ketika jatuh dilihat wajahnya Nabi Muhammad yang berdiri di atas mimbar tadi itu, kemudian dia pun memanggil, wa sayyidah wa muhammadah wa nabiyah. Aduh Nabi Muhammad, tolongin saya, Rasulullah tolongin saya. Kata Nabi Muhammad, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar. Akulah yang akan menarik lengan kamu sampai kamu gak sempat masuk neraka. Tertarik duluan sama Nabi Muhammad. Diberdiriin lagi menabi di atas jembatan sampai masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad. Maka yang masukin orang ke dalam surga itu dua, rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad. Sampai ketika umatnya nih udah lewat semuanya nih, ternyata ada orang-orang yang waktu turun dari jembatan nih nggak dikasih lihat wajahnya Nabi, jadi sempat masuk ke dalam neraka. Tapi mereka umatnya Nabi, sehingga kita udah beres nih umatnya Nabi Muhammad lewat di atas jembatan, yang di bawah-bawah di dalam neraka. Tapi mereka umat Nabi Muhammad tentu saja, karena memang yang lewat baru umat Nabi Muhammad, maksudnya umat zaman akhir ini. Ada di antara mereka yang kemudian manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wah nabiyah, wah sayyidah, Rasulullah jangan dulu, Rasulullah jangan dulu, kami masih di sini. Fasajadtu lillahi sajdah, kata Nabi Muhammad, aku pun sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qila li, sampai Allah berkata padaku, ya Muhammad irfa ra'sak saltu ta isfa tu syafa. Wahai Muhammad, sampaikan apa yang kamu mau, aku akan dengar. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berikanlah syafaat pada siapapun yang kau kehendaki. Tadi itu ada tuh pas lagi qiyam tuh, ya imam ahli risalah, man bila anta fil hasyri maladun laka kullal khalqi tersa. Engkaulah yang di padang mahsyar nanti menjadi tempat kembali di saat semua manusia ketakutan. Wa yunadu la tarama qadjaha min haulin afdal. Dan mereka semuanya memanggil, lihat wahai Rasulullah, kami sudah sangat berat berada di padang mahsyar. Marhaban falaha anta fatasjud. Kau ketika hendak menyelamatkan umat manusia, fatasjud, engkau kemudian sujud. Wa tunadashfa tu syafa, kemudian engkau dipanggil, berikanlah syafaat wahai Nabi Muhammad. Tu syafa, maka engkau pun wahai Nabi Muhammad memberikan syafaat. So ikut sekalian, mereka manggil-manggil Nabi Muhammad, Nabi sujud, sampai Allah bilang, angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa yang kamu mau, berikan syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Nabi kemudian mengangkat kepalanya. Allah tanya, wahai Muhammad, amaradit, apakah kamu gak ridho? Aku dah perkenankan kepadamu surga, tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terbersit di hati seorang manusia.
Katanya Nabi Muhammad, terima kasih ya Allah atas nikmat surgamu. Terima kasih atas nikmat surgamu. Tapi engkau yang tahu, aku tak bisa menikmati surga selagi umatku masih berada dalam neraka. Nabi Muhammad. Makanya emang kenapa yang semestinya paling kita cintai lebih daripada siapapun, Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang kita harapkan membela di saat yang lain menyerah, di saat yang lain nafsi-nafsi, di saat yang lain karena memang kapasitasnya mencari keselamatan diri sendiri, Nabi Muhammad yang akan tetap menjadi pembela buat kita sekalian. Allah kemudian perintahkan, wahai malaikat, keluarkan dari dalam neraka umat Nabi Muhammad yang di hatinya mithqala khardal minal iman, punya sebiji kacang khardal, kacang kayak kacang hijau iman, keluarkan. Dikeluarin, gosong-gosong, jelek-jelek, karena udah di neraka kan. Keluarin, masukin ke dalam surga. Udah tuh seneng mereka, langsung lupa sama siapapun. Tapi Nabi enggak lupa, karena ternyata sebiji kacang tuh ada yang enggak punya. Nabi sujud lagi sampai kemudian Allah bilang lagi, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tu syafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, beri syafaat pada siapapun yang kau kehendaki. Kemudian Nabi Muhammad bilang, ya Allah, terima kasih atas diselamatkannya umatku yang punya sebiji khardal iman, tapi banyak di antara mereka yang gak punya. Allah bilang, malaikat, keluarin yang punya setengah khardal iman. Keluarin lagi, jutaan teman-teman, jutaan orang masukin ke dalam surga. Nabi masih sujud lagi karena masih ada di dalam neraka dengan suara parau, wa sayyidah wa Muhammadah, Nabi Muhammad tolongin, Nabi Muhammad tolongin. Teman-teman saya sekalian, makanya sering saya sampaikan padamu, kalau ada orang bilang Nabi Muhammad kan manusia biasa, ngapain kamu berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad? Jangan percaya. Gak ada yang bisa sujud hari itu selain Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa kamu harap membantumu hari itu, menyelamatkanmu, menyelamatkan anak-anakmu, menyelamatkan orang tuamu, menyelamatkan saudara-saudarimu hari itu selain Nabi Muhammad. Kamu mau ngarepin siapa hari itu? Kalau ada yang bilang biasa-biasa aja lah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan diminta Allah buat ngasih wahyu, ya udah gitu, wahyunya kita terima. Nabinya nggak usah lah kamu cintai sampai segitunya. Jangan percaya. Manusia yang akan sangat kamu harapkan adalah Nabi Muhammad, lebih daripada harapanmu terhadap siapapun. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai Allah kemudian berikan perintah kepada malaikatnya, wahai malaikatku, keluarkan yang punya setitik debu iman. Setitik debu iman dalam hatinya keluarin. Dikeluarkanlah mereka. Selesai? Belum. Masih Nabi Muhammad dengar suara
kecil, sayup-sayup, karena mereka berada di dalam neraka yang lebih bawah lagi. Nabi sujud lagi. Ya Allah, terima kasih. Tapi masih ada umatku yang ada dalam neraka. Ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Saya masih mendengar suaranya memanggil-manggil nama saya. Saudara sekalian, yang enggak jadi umatnya Nabi, hari itu enggak bisa panggil Nabi. Ini yang paling kita takutkan. Ini yang paling kita takutkan. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah, saya senang jadi umatnya Nabi Muhammad. Tetapkan saya jadi umat Nabi Muhammad dimanapun dan kapanpun. Sebab selagi kita masih dianggap sebagai umat Nabi Muhammad, kita masih punya peluang untuk diselamatkan. Doakan anak-anakmu, keluargamu juga kayak gitu. Ya Allah, tetapkan iman Islam dalam hati kami. Tetapkan kami jadi umatnya Nabi Muhammad, ya Allah. Saudara sekalian, Allah kemudian perintahkan kepada malaikat-malaikatnya, keluarkan siapapun yang mati bawa iman. Maka dikeluarkan jutaan orang asal mati bawa iman. Ibarat kata, andai sepanjang hidupnya nggak ngerjain taat apapun, atau andai seluruh hidupnya nih belepotan dosa, sampai bikin kebaikan-kebaikannya habis kena dosa-dosanya, asal dia matinya bawa iman, Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dia dari dalam neraka. Udah tuh, habis mereka keluar, Nabi udah mau siap-siap dong. Artinya yang tersisa ini kan yang matinya nggak bawa iman, bukan umatnya Nabi Muhammad. Kalau dia nggak percaya sama Nabi Muhammad, matinya nggak bawa iman, artinya matinya nggak bawa la ilaha illallah, atau nggak bawa Muhammad Rasulullah. Lah kalau sama Allah nggak percaya, sama Nabi Muhammad nggak percaya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan menyelamatkan dia? Saudara sekalian, saya muliakan, Nabi udah mau siap-siap nih, udah mau berangkat pergi, masih ada suara-suara kecil, suara sayup-sayup kecil banget. Wa sayyidah wa nabiyah wa muhammadah, Nabi saya masih di sini, Rasulullah jangan dulu, Rasul jangan dulu. Fasajadtu lillahi sajdah, kata Nabi, saya pun sujud lagi sama Allah. Hatta qila li, sampai Allah berkata padaku, ya Muhammad, irfa ra'sak sal tu'ta isfa usaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berikanlah syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau telah mengeluarkan siapapun yang mati bawa iman. Akan tetapi saya masih mendengar suara mereka yang memanggil namaku, ya Allah. Bukankah dia adalah umatku? Selamatkanlah dia, ya Allah. Apa jawab Allah? Wahai Muhammad, yang ini aku pun tak dapat mengeluarkannya dari neraka, sebab sudah terlanjur berjanji. Mereka adalah anak yang durhaka sama orang tua. Aku sudah berjanji, kata Allah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridaku aku letakkan pada keridhaan orang tua, murka aku pun aku letakkan pada kemurkaan orang tua. Mereka adalah anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia belum ridho kepadanya, atau di saat dia meninggal dunia orang tuanya tidak ridho padanya. Allah kan la yukhliful mi'ad. Allah tidak melanggar janji.
Allah udah janji kayak begitu, maka kata Allah, aku pun gak bisa keluarin. Bukan karena tidak mampu mengeluarkan, bukan. Akan tetapi sudah terlanjur berjanji. Ya Allah, kalau begitu tungguin ya Rabb, tungguin. Apa yang dilakukan bagindamu Nabi Muhammad? Nabi cari tahu itu anaknya siapa aja. Nabi pun kemudian jalan-jalan, periksa-periksa di dalam surga, memanggili para orang tuanya. Repot Nabi Muhammad, repot buat anak-anak durhaka orang tua. Makanya salah satu doa saya, ya Allah, jangan jadikan saya orang yang bikin repot Nabi Muhammad. Enggak di dunia, enggak di akhirat, ya Allah, jangan. Jangan biarkan saya jadi orang yang repotin Nabi Muhammad, ya Allah. Kalaupun nggak bisa jadi seseorang yang membahagiakan hati Nabi, memiliki umat kayak saya, misal kejauhan kan, andai pun saya setidaknya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar saya jangan jadi seseorang yang bikin repot Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi repot sama anak-anak yang durhaka, orang tua. Dicariin orang tuanya, teman-teman. Dari sini juga kita tahu orang tua kita kalau masuk surga duluan dari kita, gak nyari kita. Dari sini juga kita tahu Nabi Muhammad sayangnya sama kita umatnya lebih daripada sayangnya orang tua kita kepada kita. Nabi gak pernah nyerah buat kita. Nabi gak pernah ninggalin kita untuk apapun dan untuk siapapun. Maka pesan saya padamu, ingetin terus. Sepanjang usiamu kalau bisa, ingetin terus. Jangan pernah tinggal Nabi Muhammad untuk apapun dan untuk siapapun. Insya dicariin loh sama Nabi orang tuanya. Sampai udah ketemu nih, kumpul sama Nabi, dibawa mepet ke pintu surga untuk bisa lihat anak mereka di dalam neraka. Kata Nabi Muhammad, tuh anak-anak kalian, saya minta agar Allah menyelamatkan mereka. Saya menjadi pemberi syafaat bagi mereka. Allah bilang, aku sudah terlanjur berjanji, ridhoku ada pada keridhaan orang tua. Kata Nabi Muhammad, saya mohon pada kalian para orang tua dari umatku, ridhoilah anak kalian agar mereka dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Mereka pada jawab, Rodina ya Rasulullah, Rodina. Kami ridha wahai Rasul, kami ridha wahai Rasul, kami ridha wahai Rasul. Fasajadtu sajdah. Aku pun kembali sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kemudian mengeluarkan mereka dari dalam neraka, dan mereka adalah kelompok terakhir yang diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad dari dalam neraka. Kamu jangan sampai jadi salah satunya. Kamu jangan jadi salah satunya. Jangan jadi orang yang bikin repot Nabi Muhammad, nyariin keluarga kita, ya Allah, ya Allah. Saya tuh bikin repot guru aja gak mau. Saya bikin repot orang tua aja gak mau. Saya bikin repot kamu, saya gak mau. Apalagi bikin repot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah
kamu juga begitu? Kamu mau bikin repot saya? Kan enggak. Yang ada kan kepengen nyenengin, bukan ngerepotin. Kamu mau bikin susah orang tua kamu? Kan enggak. Maka jangan bikin susah Nabi Muhammad. Jangan nambahin kerjaannya Nabi Muhammad, teman-teman. Yuk. Semoga kita semuanya jadi anak-anak yang bakti sama orang tua. Ketika kita meninggal dunia, orang tua kita ridho sama kita. Ketika orang tua kita meninggal dunia, mereka sudah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi surga yang ada di sana erat kaitannya sama keridhaan orang tua kita. Itu arti dari al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Makna ketiga, saya ulangi tadi ya. Makna yang pertama, surga di bawah telapak kaki ibu artinya kesenangan, kebahagiaan, kedamaian, keindahan, nasib yang bagus, kenyamanan. Itu Allah SWT berikan bagi anak ketika dia membahagiakan ibunya, terutama secara umum orang tuanya. Makna yang kedua, surga yang Allah SWT siapkan nanti di akhirat untuk orang-orang yang berbakti kepada ibunya, dan surga tersebut akan terhalang dari anak-anak yang tidak mendapatkan keridhaan orang tuanya, terutamanya adalah ibunya. Makna yang ketiga, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya bahwa kamu, jika Allah jadikan dirimu sebagai ibu, seharusnya kamu bisa menghadirkan surga bagi anak-anakmu. Surgalah yang kamu bawa, bukan neraka. Lah kenapa anak kalau ada di dekat kamu berasa takut terus-terusan? Enggak ada orang takut sama surga. Yang ada orang takut sama neraka. Kalau ada anak deket ibunya serem, kayak yang diomelin lagi nih. Kamu berarti belum berhasil membawa surga bagi anakmu. Yuk, surga loh yang kamu bawa. Jadi para ibu selalulah membawakan surga bagi anakmu. Dari sejak awal anakmu lahir, tempat ternyaman bagi seorang anak adalah dekat ibunya. Makanya yang paling kesian, saya ngelihat anak kecil paling kesian tuh yang ibunya meninggal. Itu kayak, sebab bagi seorang ibu, anak adalah bagian dari dunianya. Sementara bagi seorang anak, ibu adalah seluruh dunianya. Maka kalau ada ibu melahirkan meninggal dunia, anaknya selamat, ya Allah, ya Allah. Saya bayanginnya aja udah sedihnya. Mudah-mudahan Allah gantikan sosok ibunya dengan sosok yang lain yang dapat menyayanginya. Walaupun ada juga ibu-ibu yang ada tapi malah justru nggak bisa menghadirkan surga bagi anaknya, yang nggak sayang sama anaknya. Yang paling saya sebelin nih, sebagai saya perempuan yang Allah nggak kasih saya anak,
saya paling sebel sama para ibu. Dengerin saya lagi mau curhat sama kamu. Saya paling sebel sama perempuan yang kalau dia lagi sebel sama bapaknya, dia kemudian nyakitin anaknya. Ada di sini? Mana coba orangnya? Saya mau lihat nih orang-orang yang sebenarnya saya sebelin. Bisa-bisanya anak kamu tuh salah apa? Ada orang-orang tua yang kayak begitu, sebel sama bapaknya yang dipukulin anaknya. Abisnya ustazah memukulin bapaknya, kan saya nggak kuat. Astagfirullah. Terus ntar bapaknya juga gitu. Ada beberapa bapak yang kalau sebel sama istrinya, yang disakitin anaknya. Anak kamu tuh manusia, bukan ring tinju. Astagfirullah, astagfirullah. Nggak gitu ya Bu ya, nggak gitu ya Kak ya. Jangan. Sebagai ibu, yang kamu bawa untuk anak-anakmu adalah surga. Biarkan anakmu ngerti definisi surga dari dirimu. Biarkan anakmu ngerti tentang kasih sayang Allah lewat kasih sayangmu. Biarkan anak-anakmu belajar tentang cinta kasih Nabi Muhammad terhadap umatnya lewat dirimu. Kalau kamu sayang sama anak-anakmu, kamu penuh cinta sama anak-anakmu, kamu dekap, kamu peluk, kamu bimbing, kamu sepenuh cinta pada anak-anakmu, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, mudah bagi anak untuk bisa paham ketika kamu mulai mengajarinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mereka akan paham konsep kasih sayang Allah karena kamu sudah menunjukkannya kepada mereka. Dan kamu dengan mudah bilang, nak, kamu kan tahu mama sayang sama kamu. Iya mah, Allah tuh nak lebih sayang lagi sama kamu daripada mama sama kamu. Gampang anak pahamnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kalau menyayangi anakmu, dengan mudah kamu bisa cerita bahwa nak, Nabi Muhammad tuh sayangnya sama kita umatnya luar biasa. Nabi tuh nak sayangnya sama kamu luar biasa. Mama nih kalah sayangnya. Mama kalah sayang. Kamu bawa untuk mereka bukanlah neraka, melainkan surga.